Nama saya Vela Julia, NIM 23882011051, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1, Universitas Nurul Huda. Melalui mata kuliah keterampilan berbicara dengan beliau, Ibu Suryani MPD, saya akan menjelaskan, akan memaparkan tentang monolog, yang dimana pembahasannya ada pengertiannya, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan juga contoh yang akan diperankan oleh saya sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian monolog. Dilansir dari Wikipedia, monolog atau swacakap adalah istilah keilmuan yang diambil dari kata mono yang artinya satu dan log dari kata logos yang artinya ilmu. Secara harfiahnya, monolog adalah suatu ilmu terapan yang mengajarkan tentang seni peran, di mana hanya ada satu orang atau dialog bisu yang memerankan adegan atau sketsa. Meski begitu, monolog dapat dikategorikan dalam drama. Ciri-ciri monolog. Yang pertama, monolog merupakan perpaduan dari sebuah teks yang menggambarkan sesuatu, khususnya pendapat dari seseorang yang melakukan dialog bisu tersebut. Bisa tersusun sesuai rencana awal, tapi bisa juga tidak memiliki rencana apapun. Yang kedua, monolog hanya melibatkan satu orang pemain atau tidak ada lawan bicara atau partner. Yang ketiga, menggunakan pesan narasi deskriptif dengan tema tertentu yang sudah ditetapkan. Diperlukan dokumen pendukung seperti presentasi atau gambar. Yang keempat, lebih sering digunakan dalam pertunjukan teater dan seni peran. Jarang digunakan dalam drama, sinetron, ataupun FTV. Kemudian yang kelima, monolog dapat mengajak penonton berinteraksi dan memberikan kesan terhadap aksi mereka. Yang keenam, cocok untuk dialog bisu atau pertunjukan pantomim, di mana komunikasi dilakukan melalui gerakan dan individu sendirian. Yang terakhir yaitu menjabarkan pesannya secara konsisten namun tetap saling berinteraksi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis monolog, di mana ada beberapa jenis-jenis monolog. Yang pertama yaitu monolog naratif biografis, di mana seorang narator menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya di masa lampau dan sama sekali tidak menonjolkan karakter atau tokoh lain. Yang kedua yaitu monolog fictional character driven, di mana narator memiliki kebebasan untuk menggunakan daya imajinasinya dalam menceritakan dengan menonjolkan lebih dari satu karakter. Yang ketiga yaitu monolog tropikal, di mana monolog ini menekankan pada peristiwa sehari-hari dan dapat mencakup hasil pengamatan narator itu sendiri. Yang keempat, monolog storytelling. Monolog ini terfokus pada cerita naratif di mana narator berperan sebagai pendongeng dan dapat menirukan karakter tokoh yang diceritakannya. Yang kelima yaitu monolog berbasis realitas, di mana narator mengacu pada pengalaman nyata yang pernah dialami dan bisa disampaikan dalam bentuk foto, teks, ataupun video. Yang terakhir, yang keenam, yaitu monolog karakter biografi. Dalam monolog ini menonjolkan dialog daripada cerita, dengan kemampuan narator untuk memerankan lebih dari satu karakter tokoh secara bersamaan. Berikut ini adalah contoh monolog yang akan diperankan oleh saya sendiri, Vela Julia, dengan judul Balada Sumarah. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumarah, menjadi budak, buruh dan
dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya jilati kaki orang, terlantar dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara, karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, kali ini perkenankan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Jika waktunya sudah berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil. Orang-orang itu tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu harus dihapus dan dilarang berkembangnya. Seluruh antek PKI dihukum. Cak, sini yo. Bapaknya si Sumara itu PKI. Iya toh. Iya. Dulu bapaknya si Sumara itu kena ciduk sama tentara. Jadi jangan deket-deket sama si Sumara. Nanti kena ciduk, tertangkap. Hi, modar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Sulaiman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbah. Seharusnya Bapak itu ndak usah nyaris kelapa. Ndak usah jadi kusir andong. Ndak usah lagi tergulang ke Denwasto. Lihat. Lihat akibatnya. Bapak jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbah dan Simbok harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, selalu terdepan di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bujurwati. Dari bekerja di juragan beras, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepa dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah hukumnya memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat menguntit hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai biaya di kelurahan, di Munagan, biro tenaga kerja, kantor imigrasi,
dan segala tetek bengek lainnya yang ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan predikat NIM tertinggi, menjadi budak di negeri orang. Kosimus tak dikadang sial jadi mesin cuci, Acimen jadi teori menterkan baju, di hotel menokotel jadi rama kaimpen, teori pidato jadi omelan majikan. Mana kata Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil luhung, gotong royong, ramah tamah kekeluargaan? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ular menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar majikan saya disiksa, gaji saya setahun hilang, dan saya Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa. Tanpa Hakim, saya harus berani mendongakkan wajah, ludahi orang-orang yang merendahkan saya, untuk kemudian saya ambil mata pisau, lalu saya hunuskan ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, nama saya Sumarah. Saya siap mati.